Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya, kelas 2021B. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai metode penelitian non-eksperimen dengan anggota kelompok. Yang pertama adalah Bagas Riandia dengan NIM 042, lalu Aisyah Talita dengan NIM 047, dan Citra Ardiani dengan NIM 058. Pembahasan yang pertama adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode menemukan gambaran, situasi, hal-hal dengan cara menggambarkannya sedetail mungkin berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiono tahun 2018 adalah penelitian yang semata-mata berfokus pada mengukur nilai variabel independen tanpa menarik hubungan atau perbandingan dengan variabel lain. Tidak seperti penelitian eksperimental atau penelitian terkait. Penelitian ini berusaha menguji variabel secara terpisah, bebas dari pengaruh atau asosiasi asing. Menurut Sujana dan Ibrahim dalam Sulistyowati tahun 2023, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang gejala dan peristiwa saat terungkap secara real time dengan fokus utama pada penyelesaian masalah praktis sebagai bagian dari proses penelitian. Ketika bertujuan untuk memberikan penggambaran populasi, situasi, atau fenomena yang akurat dan sistematis, penelitian deskriptif biasanya digunakan. Ini dapat secara efektif menjawab pertanyaan tentang apa, di mana, kapan, dan bagaimana, tetapi tidak menyelidiki mengapa. Desain penelitian deskriptif dapat menggunakan berbagai metode penelitian untuk menyelidiki satu atau lebih variabel. Yang pertama, mendeskripsikan. Tujuan pertama metode penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan. Penelitian awal menggambarkan temuan berdasarkan data yang dianalisis, diikuti oleh penelitian terperinci. Yang kedua, menjelaskan. Menjelaskan dalam hal ini adalah penjelasan hasil deskripsi penelitian berdasarkan temuan data tersebut. Data detail yang dimiliki oleh peneliti harus dijelaskan agar pembaca dapat membaca dan memahaminya dengan jelas. Dan yang ketiga, memvalidasi. Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan semua temuan. Kebenaran dan keakuratan temuan penelitian perlu diverifikasi agar temuan penelitian tidak dianggap sebagai kebohongan. Selanjutnya adalah metode penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan salah satu penelitian non-eksperimental dan hampir sama dengan penelitian ex post facto. Menurut Criswell dalam Rukminingsih et al. 2020, penelitian korelasi adalah penelitian yang menawarkan kesempatan untuk melakukan prediksi terhadap skor atau pencapaian tertentu dari skor atau pencapaian lain dan menjelaskan hubungan antar variabel. Singkatnya, terdapat dua kata kunci dalam penelitian korelasional, yaitu hubungan dan prediksi. Tukman, B. W. dalam Rukminingsih tahun 2020 menyatakan pendapat bahwa saat melakukan penelitian korelasional, tujuan utamanya adalah menemukan hubungan antara dua variabel. Variabel-variabel ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, variabel independen dan dependen. Variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen dan keberadaannya bergantung pada variabel independen. Dalam kebanyakan kasus, variabel independen diwakili oleh huruf X, sedangkan variabel dependen diwakili oleh Y. Menurut Sukardi, dikutip Rukminingsih tahun 2020, para peneliti yang ingin menggunakan penelitian korelasi harus memperhatikan tiga ciri pentingnya, yaitu yang pertama, penelitian korelasi tepat ketika variabelnya kompleks dan tidak mungkin bagi peneliti untuk memanipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimental. Yang kedua, memungkinkan untuk memusatkan variabel pengukuran dalam pengaturan lingkungan nyata. Dan yang ketiga, memungkinkan peneliti untuk memperoleh tingkat sampai rendah korelasinya, bukan ada atau tidaknya hubungan tersebut.
Gay dalam MZIR tahun 2011 menyatakan tujuan dari penelitian korelasional adalah menemukan hubungan antar variabel yang selanjutnya hubungan tersebut dapat digunakan untuk membuat prediksi. Dalam penelitian korelasional, koefisien korelasi digunakan untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam satu faktor bervariasi dengan satu atau lebih faktor lainnya. Subdata tahun 2018. Rukminingsih tahun 2020 menyatakan tujuan penelitian korelasional antara lain untuk membuktikan apakah ada korelasi antara variabel, mengukur kekuatan hubungan antar variabel, dan menentukan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak signifikan. Selanjutnya, rancangan penelitian. Menurut Zaugnessy dan Zeigmeister dalam MZIR tahun 2011, penelitian korelasional memiliki berbagai jenis rancangan, yaitu yang pertama ada korelasi bivariat. Rancangan penelitian ini berusaha menggambarkan korelasi antara dua variabel yang diteliti. Hubungan memiliki tingkat dan arah yang berbeda. Tingkat hubungan atau intensitas hubungan biasanya dijelaskan dalam bentuk -1 dan +1. Angka-angka ini disebut sebagai koefisien korelasi. Korelasi 0 menyiratkan tidak ada hubungan. Koefisien korelasi yang bergerak menuju -1 atau +1 benar-benar berkorelasi pada kedua ekstrim. Arah hubungan ditunjukkan dengan simbol min dan plus. Korelasi negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pada suatu variabel, semakin rendah nilai pada variabel lainnya atau sebaliknya. Korelasi positif menunjukkan bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel, maka semakin tinggi pula skor pada variabel lain atau sebaliknya. Yang kedua ada regresi dan prediksi. Jika ada hubungan antara dua variabel dan kita mengetahui nilai salah satu variabel, nilai variabel kedua dapat diestimasi atau diperkirakan. Regresi adalah sejauh mana kita dapat secara akurat membuat prediksi ini. Karena pendekatan koefisien korelasi memiliki nilai -1 atau 1, prediksi akan lebih unggul. Lalu yang ketiga ada regresi jamak. Regresi jamak atau berganda adalah generalisasi dari regresi sederhana dan prediksi yang mencakup banyak variabel. Korelasi variabel-variabel ini meningkatkan kemampuan kita untuk memprediksi secara akurat. Apa yang ingin kita prediksi disebut variabel kriteria. Variabel yang kita gunakan untuk membuat prediksi disebut variabel prediktor. Lalu yang keempat ada analisis faktor. Variabel berkorelasi menunjukkan bahwa ada faktor kepentingan bersama. Metode analisis statistik ini mengidentifikasi pola dalam variabel yang ada dengan memeriksa interkorelasinya. Rancangan penelitian yang kelima adalah rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan kausal. Dengan menggunakan metode korelasi, dua desain dapat mengungkapkan sebab dan akibat melalui penggunaan analisis jalur dan panel lintas akhir. Desain panel crosslatch mengukur dua variabel sekaligus, dan analisis jalur mengukur jumlah jalur yang menghubungkan satu variabel ke variabel lainnya. Yang keenam yaitu analisis sistem. Desain ini menggunakan prosedur matematika yang rumit untuk mendefinisikan proses dinamis seperti perubahan dari waktu ke waktu, umpan balik, dan elemen serta aliran hubungan. Selanjutnya ada metode penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif menentukan alasan utama perbedaan yang diamati antara status atau perilaku kelompok. Ex post facto merupakan sebutan Latin dari kausal komparatif, yang memiliki arti after the fact atau setelah fakta. Jadi, setelah mengamati perbedaan beberapa variabel dalam kelompok, peneliti mencoba mencari hubungan sebab akibat yang utama. Menurut Kerlinger dalam MZIR tahun 2011 menyatakan bahwa dalam penelitian kausal komparatif, para ilmuwan melakukan studi empiris metodis di mana mereka tidak dapat memanipulasi variabel independen karena kejadian sebelumnya atau kendala alami. Lalu menurut Guy dalam MZIR tahun 2011, penelitian kausal komparatif adalah studi di mana
Peneliti berusaha untuk melihat penyebab perbedaan perilaku atau status dalam kelompok individu yang ada. Pada intinya, para peneliti telah mengamati variasi di antara kelompok yang berbeda di banyak variabel, dan mereka sekarang mencoba untuk menentukan faktor kunci yang mendasari perbedaan ini. Jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian ex post facto. Studi semacam itu dilakukan secara retrospektif karena efek dan pengaruhnya telah terjadi. Suryabrata tahun 2018 menyatakan penelitian kausal komparatif berusaha untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat yang masuk akal dari efek yang diamati dan meneliti data untuk faktor penyebab potensial. Pendekatan ini kontras dengan teknik eksperimental yang mengumpulkan bukti dalam lingkungan yang terkendali secara real time. Selanjutnya yaitu desain. Desain penelitian kausal komparatif menurut Guy dalam MZ tahun 2011. Desain dasar penelitian kausal komparatif sederhana. Meskipun kurangnya kontrol terhadap variabel independen, terdapat prosedur yang dapat diikuti. Studi kausal komparatif melibatkan pemanfaatan berbagai metode statistik. Desain dasar penelitian kausal komparatif mencakup pemilihan dua kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok variabel independen dan yang kedua adalah kelompok variabel dependen. Kelompok mungkin berbeda karena satu kelompok memiliki karakteristik unik, sementara kelompok lain tidak memilikinya atau memiliki level yang berbeda. Satu kelompok mungkin memiliki lebih banyak ciri unik daripada yang lain atau dua kelompok memiliki jenis pengalaman yang berbeda. Selanjutnya, metode penelitian eksploratif. Menurut Yusuf, penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan melalui pencarian, terutama dalam hal pemantapan konsep-konsep yang akan digunakan dalam kajian yang lebih luas, dengan ruang lingkup konseptual yang lebih luas. Penelitian eksploratif dilakukan untuk mencari ide atau hubungan baru di antara fenomena tertentu. Peneliti mencoba menemukan hubungan antara gejala yang diteliti dan mencoba mencari bentuk hubungan tersebut. Penelitian eksploratif biasanya merupakan studi kasus dan dapat dilihat sebagai langkah pertama dalam penelitian deskriptif dan interpretatif. Penelitian eksploratif bertujuan untuk menggali lebih dalam suatu masalah agar dapat lebih memahami masalah yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan ide dan gagasan tentang pertanyaan pokok atau untuk mengembangkan hipotesis yang ada. Untuk tujuan akhir dari penelitian eksploratif adalah untuk merumuskan hipotesis yang berguna untuk penelitian lebih lanjut atau setidaknya untuk memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan penelitian secara lebih menyeluruh. Hasil dari penelitian eksploratif adalah hipotesis atau awal dari teori baru. Penelitian eksploratif biasanya merupakan studi kasus dan dapat dilihat sebagai langkah pertama dalam penelitian deskriptif dan interpretatif. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian eksploratif. Tergantung pada tekniknya, penelitian eksploratif dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama adalah penelitian sekunder. Penelitian sekunder ini termasuk tinjauan literatur yang ada atau data yang dikumpulkan sebelumnya. Yang kedua, penelitian kualitatif informal. Penelitian jenis ini termasuk di dalamnya misalnya diskusi dengan kompetitor atau pegawai, manajemen, maupun konsumen. Dan yang ketiga, penelitian kualitatif formal. Penelitian tersebut meliputi wawancara mendalam, diskusi kelompok, metode proyektif, studi kasus, dan studi awal. Selanjutnya, metode penelitian eksplanasi. Menurut Sugiono, penelitian eksplanasi merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang sedang dipertimbangkan dan hubungan antara dua variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian eksplanasi mengungkap penyebab yang mendasari suatu fenomena, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa hal itu terjadi.
Alih-alih hanya menggambarkan suatu peristiwa, jenis penelitian ini menguji teori menggunakan hipotesis yang dikembangkan secara deduktif dan variabel yang ditetapkan, yang biasanya ditemukan dalam penelitian dasar. Objek penelitian dalam explanatory research ialah untuk memeriksa korelasi atau dampak yang dihipotesiskan antar variabel. Penelitian ini melibatkan pengujian hipotesis untuk mengkonfirmasi validitasnya. Hipotesis ini mengungkapkan keterkaitan antara banyak variabel yang memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah suatu variabel terkait dengan variabel lain atau dipengaruhi olehnya. Explanatory design bertujuan untuk mengklarifikasi generalisasi sampel kepada populasi yang lebih besar, atau mengungkap hubungan, perbedaan, dan pengaruh suatu variabel sesuai dengan hipotesis penelitian. Selain itu, explanatory design juga dapat membantu dalam memajukan dan meningkatkan teori. Sebaliknya, ia memiliki kapasitas untuk merusak. Dan saat melakukan penelitian dengan desain eksplanasi, survei adalah metodologi umum yang digunakan. Peneliti harus membuat hipotesis penelitian dan mengujinya di lapangan. Karena survei bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat di antara variabel yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, sifat dari metode ini, statistik inferensial, berfungsi sebagai alat utama untuk analisis data. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Semoga dapat memahami materi yang sudah kami jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan dan see you next time.